Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto, dosen dari program studi Sekretari D3 dengan rumpun ilmu manajemen. Saat ini saya mengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, di mana mata kuliah ini akan mempelajari bagaimana proses perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, training, and development, penilaian kinerja karyawan, sampai dengan proses pensiun karyawan atau maupun PHK bagi karyawan yang ada di perusahaan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah MSDM ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, melakukan rekrutmen, seleksi, membuat rencana pelatihan, dan memiliki kemampuan dalam menilai kinerja karyawan serta mampu membangun relasi yang baik seluruh pemangku kepentingan yang ada di perusahaan. Perlu kami sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS, 23 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Sedangkan unsur penilaian mata kuliah ini meliputi kehadiran atau absensi mahasiswa sebesar 10%, tugas terstruktur sebesar 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Pembelajaran ini dilakukan secara hybrid dengan tatap muka dan secara daring dengan menggunakan learning system management yang disediakan oleh lembaga kita, Universitas Pamulang. Dan berikut ini adalah proses pembelajaran yang kami lakukan terhadap mahasiswa kami secara tatap muka yang diadakan di ruangan kelas program studi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan belajar manajemen sumber daya manusia untuk pertemuan yang ke-20. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang keselamatan kerja atau K3. Jadi hari ini kita akan membahas materi terkait dengan hubungan industrial Pancasila. Itu kalau di Indonesia, ya. Baik, sebelum kita mulai mata kuliah, Bapak akan absen dulu. Asyira hadir ya. Ayu Santika belum hadir ya. Indis Bella, Fauzia, Fahrisa, Nesha, Riris, Syahnas, asisten saya hari ini ya. Safina Najah, yang terakhir Sahrani. Oke, apa kabar semuanya? Baik-baik ya? Baik, sehat semuanya ya? Baik. Kita akan belajar tentang industrial atau hubungan industrial di sebuah perusahaan ya. Pada pertemuan 20 ini akan dibahas secara khusus bagaimana hubungan antara karyawan dengan pengusaha atau dengan perusahaan
Kemudian bagaimana hubungan antara perusahaan dengan pemerintah, ya. Jadi hubungan industrial ini akan ada 3 pembahasan terkait dengan pengusaha itu sendiri, apa yang harus mereka siapkan terhadap kegiatan organisasinya, baik itu perangkat asosiasinya maupun apa yang harus diberikan oleh karyawan seperti peraturan perusahaan dan sebagainya. Kemudian apa kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Kemudian terkait dengan government, itu regulasi apa yang harus diikuti oleh pengusaha dan apa yang harus diikuti oleh karyawan selaku pekerja di perusahaan. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan definisi atau pengertian terkait dengan hubungan industrial itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 13, ini saya yakin kalian belum pada lahir ya ini ya. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya, menjelaskan definisi terkait dengan hubungan industrial. Sesuai dengan pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku, yang dimaksud pelaku di sini adalah perusahaan, dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari 3 unsur ya. Yang pertama unsur pengusaha itu sendiri yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua unsur pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah unsur dari pemerintah. Pemerintah ini diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja ya, yang ada di setiap kabupaten. Ya, itu yang dimaksud dengan definisi hubungan industrial Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jadi Bapak jelaskan lagi ini supaya mudah dipahami terkait dengan industrial ini, hubungan industrial, bahwa sistem hubungan itu apa sih, kan begitu kan ya. Kalau kalian ini mohon maaf nih ya, supaya materi ini bisa dicerna dengan mudah. Kalau kalian punya keluarga, biasanya kan ada komunikasi antara anak dengan orang tua, bener nggak? Iya kan ya? Ada komunikasi, ada hubungan. Orang tua sering melarang, kamu jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Iya kan? Tapi sebagai anak kadang-kadang tidak tahu. Sudah dikasih tahu tetapi tetap melanggar apa yang sudah dipesankan oleh orang tua. Begitu juga di dalam industri ini. Hubungan antara karyawan dengan perusahaan atau dengan pengusaha itu harus dijaga dengan baik, harus diciptakan dengan baik. Karena apa? Pengusaha ini kan membutuhkan kondisi bisnisnya kan stabil. Ya enggak? Bisnis jalan, penjualan tinggi, perusahaan untung, karyawan dapat digaji. Kan begitu kan ya? Jadi kita sebagai karyawan harus melihat 2 kepentingan. Kalau kita mengacu kepada definisi hubungan industrial ini, ya. Makanya di situ ada unsur. Tadi kan dari sisi perusahaan, dari sisi pengusaha, pengusaha itu ingin bisnisnya aman, inginnya untung, inginnya berkembang. Benar tidak? Betul kan? Sama juga kalau kalian sebagai pebisnis, maunya bisnis kalian itu tidak ada gangguan. Betul nggak? Kalian ingin karyawan yang miliki atau yang bekerja di perusahaan kalian itu bekerja dengan baik. Benar tidak? Iya kan ya? Tidak macam-macam. Makanya di situ ada unsur pekerja. Ya. Pekerja ini nanti akan dijelaskan apa sih kewajibannya, kan begitu kan ya. Tetapi di dalam peraturan pemerintah, di dalam undang-undang itu sudah dicantumkan. Supaya apa? Supaya terwakili kepentingan para pekerja ini. Suatu saat nanti kalau kalian sudah bekerja, kalian akan merasakan seperti apa sih dunia kerja yang sebenarnya. Makanya saat ini kita belajar tentang bagaimana hubungan industrial itu tercipta dengan baik,
Sehingga proses antara perusahaan, antara pengusaha, pekerja dan pemerintah berjalan dengan baik. Kemudian pemerintah. Apa perannya pemerintah? Pemerintah memiliki peran adalah membuat aturan. Makanya ada Undang-Undang Nomor 13 2003. Diatur ini hubungan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah. Kalau nggak ada aturan, bisnis bisa bubar. Ya enggak? Seperti kalian di rumah itu kan masing-masing punya aturan kan. Kayak tadi Bapak sampaikan. Bapak ibu kita atau orang tua kita itu sering memberikan arahan, kamu jangan begini, jangan begitu ya. Kamu harus melakukan ini supaya kalian itu selamat. Kan begitu kan ya? Sama di dalam kehidupan dunia bisnis. Oke, next. Jadi kesimpulannya, hubungan industrial itu adalah hubungan antara semua pihak yang terkait dengan proses produksi atau layanan jasa di suatu perusahaan. Ya. Karena perusahaan itu selain membuat produk, itu ada perusahaan yang menjual jasa. Perusahaan yang membuat produk itu contohnya adalah Yamaha. Kalian pasti punya motor di rumah, ya kan? Nah, itu yang disebut perusahaan yang memproduksi produk. Ya kan, proses produksi. Artinya perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnisnya dengan cara membuat produk. Terus apa yang disebut dengan layanan jasa? Kalian kenal rumah sakit? Nah, rumah sakit itu adalah salah satu bentuk perusahaan yang bisnisnya menjual jasa. Bengkel mobil, bengkel motor, itu adalah industri yang bergerak dalam bidang jasa. Apalagi yang lainnya, contohnya Fauzia apa contohnya? Jasa yang jualan jasa perusahaan. Pendidikan, perguruan tinggi, kemudian sekolah, itu adalah salah satu juga layanan jasa, ya. Penerbangan, transportasi, darat, laut, itu juga jual jasa, nganter orang. Orang yang ingin mudik punya duit lebih, dia akan naik pesawat. Duitnya kurang sedikit, bisa memilih naik kereta. Ya enggak? Kemudian ingin santai dan ingin melihat pemandangan, naik bis. Kan begitu kan ya? Ada juga sebagian kita karena nggak punya duit, akhirnya naik motor sendiri pulang kampung. Kan begitu kan ya? Tapi safety-nya tidak pernah dipikirkan. Nah, ini yang disebut dengan layanan perusahaan jasa. Oke, kesimpulan dari hubungan industrialisasi ini cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diskusi nanti disampaikan ke Bapak di akhir sesi ini ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, inilah para pihak yang tadi Bapak jelaskan terkait dengan hubungan industrial ya, perusahaan. Perusahaan itu apa sih kewajibannya? Pertama adalah harus menggaji karyawan yang sudah bekerja di perusahaan tersebut. Ya, kalau kalian bekerja tidak digaji mau nggak? Nggak mau, ya kan? Makanya perusahaan punya kewajiban untuk memberikan gaji sesuai dengan ketentuan pemerintah atau kesepakatan di dalam peraturan perusahaan yang disepakati antara perusahaan dengan karyawan, disahkan oleh pemerintah. Pemerintahnya siapa? Dinas Tenaga Kerja, ya. Kemudian karyawan, apa kewajibannya karyawan? Bekerja, datang tepat waktu. Ya enggak? Kalau perusahaan itu aturannya itu masuk mulai jam 8, maka jam 8 harus udah mulai di tempat kerja. Ya enggak? Kemudian pulangnya, kan begitu kan ya, juga sesuai dengan ketentuan. Kalau kerjanya hari Senin sampai hari Sabtu, intinya aturan itu kan 48 jam kerja dalam satu minggu bekerja itu. Ya enggak, artinya satu hari itu 8 jam kerja, tinggal diatur sesuai dengan kesepakatan. Kalau Sabtu masuk berarti berapa jam kerja, kan begitu kan ya, ada yang cuma setengah hari kalau Sabtu masuk, ada yang Sabtu libur, tapi kerjanya dari mulai jam 7 sampai jam 5 sore, kan begitu. Itu aturan perusahaan yang disepakati bersama dengan pekerja yang disahkan oleh pemerintah. Kemudian apa haknya karyawan?
Apa haknya? Mendapat gaji. Terus apa lagi? Selain gaji, jaminan kesehatan atau asuransi. Iya kan? Semua karyawan inginnya kan nyaman bekerja. Makanya karyawan punya hak untuk mendapatkan fasilitas. Ya. Apa itu? Yang tadi gaji, yang kedua jaminan kesehatan, kan begitu kan ya. Kemudian jaminan kecelakaan kerja, iya kan? Kemudian jaminan hari tua. Apa itu namanya? Pensiun. Karena kalau kita bekerja pada titik tertentu kita akan pensiun. Ya kan? Maka kita sebagai pekerja berhak untuk mendapatkan tunjangan hari tua atau pensiun. Ya kan? Kewajiban perusahaan untuk membuat perencanaan pensiun bagi karyawannya. Ya. Kemudian terkait dengan pemerintah, apa sih fungsinya pemerintah? Sebagai mediator. Mediator itu apa ya bahasa kalian ya? Penengah jika antara perusahaan dengan karyawan ada konflik. Tidak sedikit banyak karyawan yang menggunakan organisasi yang ada di dalam perusahaan, contohnya serikat pekerja, karena setiap perusahaan itu sesuai aturan harus memperbolehkan karyawan itu memiliki serikat pekerja. Mereka ketika hak-haknya itu tidak dibayarkan dengan baik, tidak diterima dengan baik oleh karyawan atau pekerja, maka pekerja ini biasanya akan menyampaikan aspirasinya. Yang pertama ngobrol dulu, diskusi dulu dengan pengusaha. Ya. Kenapa tidak dibayar? Kenapa gajinya mundur? Kenapa tunjangannya kok tidak keluar? Ya kan? Kemudian tunjangan hari rayanya kenapa sekarang kok jadi sedikit? Kan begitu kan ya? Tanpa ada diskusi. Nah, jika konflik-konflik ini terjadi antara karyawan dengan perusahaan, maka tugas pemerintah adalah melakukan mediator. Ya, ngobrol dulu nih antara karyawan dengan pengusaha. Jika tidak ketemu, maka karyawan akan dan perusahaan bersepakat melibatkan pemerintah, Dinas Tenaga Kerja, untuk diajak diskusi terkait penyelesaian masalah yang sedang dihadapi antara karyawan dengan perusahaan. Oke, slide berikutnya. Peran pemerintah di dalam hubungan industrial yang tadi Bapak sampaikan. Ya enggak? Membuat regulasi atau undang-undang. Contohnya tadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya enggak? Terus sekarang ada namanya Undang-Undang Omnibus Law. Ya kan? Itu undang-undang yang mempermudah semua aturan dijadikan satu sesuai dengan keinginan pemerintah. Jangan sampai para investor ini merasa dipersulit. Ya, tetap hak-hak karyawan juga dipenuhi, kan begitu kan. Yang kemudian sebagai mediator, tadi sudah Bapak jelaskan, ya enggak? Kalau ada konflik antara karyawan dengan perusahaan, enggak selesai juga berdua, maka melibatkan pihak ketiga, yaitu pemerintah. Nah, yang tadi diskusi berdua antara karyawan dengan pengusaha, itu disebut dengan istilah unsur bipartit. Menyelesaikan masalah antara pengusaha dengan perwakilan karyawan. Kemudian, kalau unsur yang disebut dengan tripartit itu adalah pemerintah, perwakilan pengusaha, dan perwakilan karyawan. 3 unsur yang ada di dalam perusahaan. Oke, sebelum dilanjutkan, kalau ada mau yang ditanyakan, monggo silakan. Pak, saya izin bertanya, nama saya Riris. Kenapa jika konflik di perusahaan antara karyawan dengan perusahaan tidak selesai dan bagaimana solusinya? Oke ya. Sebenarnya tadi udah Bapak jelaskan tadi ya. Jika ada konflik antara karyawan dengan perusahaan. Pak, memang ada Pak. Faktanya itu ada konflik itu, kan begitu kan ya. Dan itu pasti terjadi di setiap perusahaan, karena orang itu tidak akan pernah puas. Iya enggak? Pertama, jika tadi pertanyaannya itu jika tidak selesai antara pengusaha dengan karyawan, kan begitu kan ya. Jadi karyawan itu punya hak untuk sesuai dengan peraturan perusahaan yang disepakati untuk melibatkan pihak ketiga, pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja.
ya. Jadi mereka akan menghadirkan pemerintah untuk mendiskusikan, untuk membicarakan, ya, minta solusi kepada pemerintah. Jadi pemerintah tidak boleh memihak kepada pengusaha. Begitu juga tidak boleh memihak kepada karyawan atau pekerja. Kan begitu kan, duduk permasalahannya apa dulu? Sebagai contoh, mungkin ada contoh enggak, Riris, permasalahannya apa? Misalnya tentang penurunan gaji. Penurunan gaji, ya. Ada karyawan yang tiba-tiba, kan begitu kan ya, diturunkan gajinya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ya kan? Nah, ini penting, ya. Jadi seharusnya ketika pengusaha menurunkan karyawan gajinya, itu kan perusahaan harus menyampaikan kinerja perusahaan terhadap seluruh karyawan yang ada di perusahaan, dikumpulkan. Ya enggak? Bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, kalau contoh saya pengusahanya kan begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kami kumpulkan, kami akan informasikan terkait dengan kinerja perusahaan. Karena pada tahun ini bisnis tidak bagus akibat daripada pandemi COVID yang hampir 2 tahun berjalan dan melanda seluruh dunia, kan begitu kan ya. Bisnis kita menurun, maka kami minta kesadaran, minta pengertian dari seluruh karyawan bahwa mulai bulan depan gaji kita semuanya akan kita kurangi sebanyak 25% dari total gaji yang biasanya diterima. Jadi kita akan menerima 75% gaji kita. Ada penurunan 25%. Harusnya kan disampaikan seperti itu. Ya enggak? Supaya karyawan yang ada di internal perusahaan ini tidak kaget. Karena tidak ada pemberitahuan, maka tadi yang Riris sampaikan, Pak, misalkan gaji saya diturunkan. Ini kan pasti akan konflik karena tidak ada pemberitahuan dan sebagainya, ya. Ini kalau tidak selesai juga, ini bisa diajukan prosesnya ke pemerintah, ngadu ke Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Pak Disnaker, gaji kami diturunkan loh Pak, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Ini kan nggak fair, kan begitu kan? Harusnya kan kami dikasih tahu, kenapa gaji kami dipotong 25%. Mohon dibantu Pak Disnaker, kan begitu kan ya, Bapak atau Ibu pimpinan Dinas Tenaga Kerja, untuk memfasilitasi kami, Mbok Yao jangan dipotong gaji saya, kan begitu kan ya. Ya. Jadi solusinya adalah melibatkan pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, untuk menjadi mediator komunikasi dengan perusahaan. Insya Allah selesai. Oke? Oke, lanjut slide. Nah, ini adalah contoh dari tadi kewajiban-kewajiban perusahaan. 1 atau 2 di antaranya adalah harus memiliki izin operasional. Perusahaan kalau tidak punya surat izin operasional perusahaan atau SIUP, itu berarti perusahaannya ilegal. Ya, tidak boleh mempekerjakan karyawan dan tidak boleh melakukan kegiatan produksi di manapun, khususnya di negara kita. Pak, kan ada juga Pak, perusahaan yang tidak punya izin tapi melakukan kegiatan, ya itu nggak boleh. Ya, kalau kalian tahu, itu perlu dilaporkan kepada pemerintah. Ini ada perusahaan ini operasional di Indonesia tapi nggak punya izin, nggak boleh. Yang kedua, memiliki peraturan perusahaan. Nah, setiap perusahaan itu harus memiliki aturan, punya peraturan, ya kan? Yang disebut dengan peraturan perusahaan yang disepakati antara perusahaan dengan karyawan. Termasuk tadi itu, apa yang disepakati? Jam kerja, tunjangan. Kalau karyawan wanita ada cuti hamil, kan begitu kan, cuti melahirkan, ya enggak? Kemudian ada insurans, ada jaminan hari tua. Oke? Lanjut slide berikutnya. Pengusaha juga memiliki asosiasi yang namanya Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Pindo. Yang kedua adalah Kamar Dagang dan Industri atau Kadin. Fungsinya apa sih? Pemerintah ini kadang-kadang membuat aturan, regulasi tentang peraturan perusahaan, mewajibkan legalitas perusahaan ini kan macam-macam, ya enggak? Nah, di dalam membuat aturan, contohnya, aturan terkait dengan kenaikan upah UMR, itu harus melibatkan asosiasi pengusaha ini. Ya,
Sebelum ditetapkan UMR di setiap daerah, maka pemerintah harus melibatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kamar Dagang dan Industri, ini sebagai wakil perusahaan, karena mereka semua pengusaha itu ada di dalam asosiasi ini. Kemudian dari unsur perwakilan serikat pekerja setiap perusahaan. Beda-beda, ada KSPI, ada SPSI, kan begitu kan ya, yang menjadi organisasi yang mewakili kepentingan para pekerja atau karyawan. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Terima kasih. Itu mata kuliah kita hari ini, pertemuan ke-20 yang kita bahas terkait dengan hubungan industrial Pancasila. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak, saya Sahrani Wilosari. Pertanyaannya, kenapa di perusahaan itu harus memiliki peraturan perusahaan? Oke, kenapa perusahaan itu harus memiliki peraturan perusahaan? Pertanyaan Bapak ke Sahrani. Sahrani, kalau hidup ini tanpa aturan, kira-kira tertib atau tidak? Tidak. Tidak ya. Kalau negara ini tanpa aturan, Fauziah, kira-kira kondisinya seperti apa? Hancur. Hancur ya. Semuanya maunya sendiri-sendiri. Iya kan ya? Betul nggak? Iya betul. Betul Indis? Betul juga? Betul ya. Jadi kalau perusahaan tidak punya aturan, nanti kamu akan kerja suka-suka. Datang jam 4, pulang jam 5. Iya kan? Gajinya minta utuh, kan begitu kan ya. Sekarang dibalik. Kalau kamu yang punya perusahaan, saya misalkan sebagai karyawan kamu sebagai pengusaha bikin aturan. Ya. Rani punya aturan bahwa setiap karyawan harus kerja minimum 8 jam atau maksimum 8 jam sesuai dengan ketentuan, datang jam 7, pulang jam 5. Saya datang jam 10. Kemudian saya itu pulang jam 2. Boleh nggak? Kamu sebagai pengusaha? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ada aturan. Ada aturan ya? Ya. Sama. Aturan dibuat oleh perusahaan itu untuk membuat semuanya tertib. Ya. Semuanya bersepakat. Ya, mengikuti aturan agar kegiatan perusahaan, aktivitas perusahaan, aktivitas karyawan itu semuanya berjalan dengan baik, pengusaha bisnisnya jalan, keuntungannya juga tinggi, berkembang, kemudian karyawan juga mendapatkan hak-haknya. Ya enggak? Gajian tetap diberikan sesuai dengan levelnya, sesuai dengan jabatannya, ya enggak? Kemudian tunjangan kesehatan diberikan, tunjangan transportasi diberikan, tunjangan hari tuanya juga dibayarkan kepada pemerintah. Minimum perusahaan itu harus memberikan yang imbang antara yang diharapkan oleh perusahaan dan apa yang diinginkan oleh karyawan. Karena apa? Karyawan itu atau SDM itu bagian daripada aset sebuah perusahaan. Baik, sebelum kita tutup, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Tidak ada? Terima kasih. Hati-hati nanti di jalan setelah pulang kuliah. Jangan sampai lupa dengan aturan-aturan lalu lintas. Jadi kenapa aturan dibuat kan begitu kan ya, supaya kita tertib berlalu lintas, jangan kebut-kebutan dan sebagainya. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.